Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risyadana Saifuddin akan menjelaskan dan memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Zamzam di mata kuliah TIK dan Islam. Pertanyaan nomor satu, saya akan menjawabnya. Oke, jadi perkembangan teknologi ini di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke depannya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkat tajam karena teknologi merupakan bagian yang tidak akan luput di dalam kehidupan saat ini. Segala sesuatu menerapkan teknologi untuk memudahkan berbagai aktivitas. Salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat sekarang adalah teknologi komunikasi. Banyak sekali perubahan yang terjadi di bidang komunikasi. Dimulai dari bentuk komunikasi yang sederhana sampai pada komunikasi elektronik. Mulai dari alat komunikasi menggunakan burung dara atau burung merpati sampai berbagai temuan dan inovasi pada teknologi komunikasi telah membawa saya sendiri dan kita semua ke peradaban baru. Era digital yang sangat modern menjadikan teknologi komunikasi ini memberikan keuntungan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun, begitu terdapat beberapa dampak positif dan negatif dari sarana teknologi komunikasi yang sederhana sampai sarana teknologi komunikasi modern. Dari teknologi yang sederhana, kita mulai dari burung merpati. Terdapat surah mengenai burung merpati yang terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 19 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang menggembangkan dan mengatuk sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahan udara selain yang maha pemurah, dia maha melihat segala sesuatu. Kalau kita perhatikan, mengapa burung bisa terbang, mengembangkan sayapnya? Karena burung-burung itu dilengkapi oleh organ-organ tertentu, misalnya sayap, bulu-bulu yang dapat menahan angin, dan badan yang lebih ringan daripada tenaganya. Oke, tadi ada penjelasan dari ayat Al-Mulk yang berisi tentang burung. Oke, jadi dampak positifnya dari burung merpati ini dapat mengirim pesan kepada seseorang dengan cepat pada zamannya. Dan burung merpati ini bisa kembali ke tempat si pengirim pesan. Namun dampak negatifnya, burung merpati sendiri ini adalah makhluk hidup dan butuh perawatan untuk kesehatannya. Dan bisa juga dia kalau tidak dirawat bisa sakit dan lumayan repot juga, dan pada akhirnya bisa-bisa pesan yang mau dikirim tidak bisa terkirim. Pada akhirnya dari zaman ke zaman munculnya komunikasi elektronik yang memiliki dampak-dampak positif dan negatifnya. Oke, kita mulai dari dampak positif perkembangan teknologi komunikasi elektronik ini. Oke, yang pertama ini yang paling utama adalah dapat menghubungkan orang di seluruh dunia. Jadi perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya jika dahulu memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang, dan tidak terbatas antar kota dan wilayah. Apalagi komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di itu saja ya, kita pun dapat terhubung dengan sangat cepat dan dalam hitungan detik. Yang kedua, penyebaran informasi yang sangat cepat. Perkembangan teknologi ini juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu kita mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran dari kegunaan dari media elektronik laptop. Dari laptop ini, kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Di samping memberikan banyak dampak positif, ternyata masih ada dampak negatif yang bisa terjadi dalam perkembangan teknologi komunikasi elektronik. Oke, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi elektronik yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial yang
terdapat di masyarakat. Tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan efek yang ditimbulkan pun bukan perkara sepele, karena akan merusak generasi bangsa dan memecah belah persatuan. Oke, lanjut ke jawaban dari soal yang kedua, yaitu kemajuan teknologi dari berbagai media informasi. Oke, saat ini sudah tidak terbendung lagi kita sebagai seorang muslim tentunya harus pintar dan memilih informasi yang islami. Di antara karakteristik informasi islami, di antaranya terdiri dari al-qasas. Yang pertama al-qasas. Oke, jadi pengertian al-qasas dalam Al-Quran merupakan kejadian, cerita, atau kisah dalam Al-Quran yang sebagaimana ini menceritakan hal ihwal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan akan sedang terjadi dan akan terjadi. Kisah dalam Al-Quran cukup dominan. Hampir setiap surah dalam Al-Quran ini disajikan dalam bentuk kisah. Yang pertama dari surah Al-Imran yang memaparkan kisah-kisah keluarga Imran yang soleh-soleh. Lalu surah Yusuf menyajikan kisah perjalanan hamba Allah yang soleh, mulai disakiti dan diusir hingga menjadi budak belian dan akhirnya menjadi imam yang ditaati. Oke, selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah jihad yang akan terus dilakukan oleh seseorang muslim karena merupakan salah satu pokok dasar tegaknya peradaban Islam yang tak mungkin tercapai tanpa adanya syariat al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil mungkari, ya, yang berisi perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan poros bagi Islam, salah satu argumentasi yang kuat alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dan sebagai dalil kesempurnaan iman, kebaikan Islam serta merupakan rahasia kemuliaan umat saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 110 yang artinya kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Secara garis besar, syariat Islam telah memberikan konsep dasar tentang praktek penerapan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama membentuk karakteristik informasi Islami yang disyariatkan dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 70 yang artinya barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya, dan itulah merupakan selemah-lemahnya iman. Oke, selanjutnya hikmah. Hikmah adalah kemampuan akal memahami hukum-hukum syariah dan meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Merujuk ke bahasa Arab, asalnya kata hikmah ini punya beberapa arti lafaz mustarok. Dalam lisan Al-Arab, Ibnu Manzur menyebutkan hikmah itu al-qada yang artinya memutuskan. Sedang di Al-Muj'am Al-Wasyid, hikmah berasal dari kata hakamah, bermakna melarang atau biasanya menghalang-halangi atau man'a. Hukum itu dikatakan tegak jika menghalangi seseorang berbuat kezoliman. Dan selanjutnya, hikmah juga bermaksud adil dalam memutuskan sesuatu. Hikmah adalah mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya atau disebut dengan muj'am taj al-arus. Dalam mafhum al-hikmah fil adwah, Dr. Saleh Ibnu Abdullah Ibnu Humaid menjelaskan kata-kata al-hikmah berasal dari kata al-hakomah, yaitu tali kekangan binatang yang dengannya orang bisa mengendalikan hewannya sesuai dengan keinginannya. Diharapkan dengan hikmah orang itu
tidak bisa terkendali dari akhlak-akhlaknya yang tidak terpuji itu. Kata hikmah juga didapati dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 231, yang artinya itu, dan yang telah diturunkan kepada kalian dari kitab dan hikmah untuk memberikan nasihat dan pengajaran kepadamu. Yang selanjutnya adalah tabayun. Mulai dari istilah check and recheck yang cukup populer pada saat ini. Check and recheck ini dibutuhkan untuk menginformasi kebenaran sebuah berita. Tentu saja itu sangat penting, apalagi di era informasi yang membanjiri kehidupan dari aneka sumber-sumber koran, TV, media sosial, berupa Twitter, WhatsApp, SMS, dan sebagainya, yang umumnya punya tingkat kebenaran yang dapat diuji. Yang masing-masing ini perlu diuji dan harus dikembangkan lagi. Dan agama pun memerintahkan untuk melakukan check and recheck ini dalam Islam itu sendiri, yang dinamai dengan tabayun. Agama pun memerintahkan untuk melakukan check and recheck, dan dalam Islam itu dinamai dengan tabayun. Tabayun ini terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berisi, "Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhanlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal." Oke, paling tidak ada dua hal yang perlu digarisbawahi oleh pesan ayat dan dari surah yang tadi ini ya, yang tadi dijelaskan, yaitu yang pertama pembawa berita dan kedua isi beritanya. Oke, yang selanjutnya mau'izah hasanah. Jadi mau'izah hasanah ini merupakan jenis komunikasi verbal yang paling sering dan paling banyak digunakan dalam pelaksanaan dakwah. Tidak seperti hikmah ataupun mujadalah. Mau'izah hasanah ini dakwah yang lebih dapat membuat hati objek atau dakwah terpikat karena lebih bersifat lemah, lembut, dan menyentuh hati. Hal inilah yang tercermin dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 63, yang artinya mereka itulah adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas dalam diri mereka. Itulah ayat dari Mauzun Hasanah. Oke, yang terakhir adalah lain dari hadis riwayat Sahih Ibnu Hibban, yang artinya, dalam arti Ibnu Hibban ini memiliki arti Nabi SAW berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram tersentuh api neraka?" Para sahabat berkata, "Iya wahai Rasulullah." Sahih Ibnu Hibban. Beliau menjawab, "Haram tersentuh api neraka orang yang hayin, lain, korib, dan sahal." Disebutkan bahwa ada lain di situ di dalam hadis tersebut. Di dalam hadis tersebut maksud dari lain ini adalah orang yang lembut dan kalem, baik dalam bertutur kata atau berbuat, tidak kasar main cantik sesuai aturan, tidak semaunya sendiri, segalanya tertata rapi, tidak galak yang suka memarah-marahi orang yang berbeda dan tidak mentolerirnya sedikit pun, identik tidak suka melakukan pemaksaan pendapat. Oke, lanjut jawaban dari soal yang ketiga, yaitu hal-hal yang harus dihindari dalam informasi yang islami diantaranya. Oke, yang pertama ini ada tidak syariah dan talzimah. Oke, artinya ini adalah informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur-unsur merendahkan harkat derajat orang lain, dan tidak mengandung unsur-unsur mencela dan mencemarkan nama baik orang lain. Terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 10,
yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah dan perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Oke, yang selanjutnya tidak su'ul al-azan, yang artinya ini eh, informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung kecurigaan dan buruk sangka serta berusaha mengikuti azas praduga tidak bersalah atau husnul azan. Dan husnu al azan ini terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 12, yang artinya mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu adalah orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Oke, selanjutnya ini adalah tidak tajaas atau gibah. Oke, jadi tidak gibah ini artinya menyampaikan informasi tidak boleh mengandung unsur menggunjingkan orang lain, yaitu menyampaikan suatu keburukan orang lain yang tidak diharapkan diketahui oleh orang lainnya, atau menyampaikan informasi tentang aib celah seseorang kepada orang lain tanpa izin dan perkenan dan dari orang yang memiliki aib tersebut. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dengan jangan memanggil dengan gelaran yang tidak baik atau mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang terakhir ini yaitu tidak buhtan. Oke, jadi tidak buhtan ini yaitu menyampaikan informasi tidak boleh ditambah-tambah, interferensi subjektif dengan tujuan agar menjadi berita-berita menarik dan menghebohkan. Ini terkandung dalam Quran surah ke-16 ayat 62, yaitu An-Nahl ayat 62, yang artinya, dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapatkan kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Oke, jawaban dari soal yang terakhir, nomor 4. Unsur-unsur komunikasi diantaranya terdiri dari, yang pertama ada komunikator. Jadi komunikator ini adalah pihak yang berinisiatif mengawali sebuah pembicaraan, sedangkan komunikan sebagai pihak yang merespon pembicaraan komunikator. Seorang komunikator juga berperan penting dalam memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan, dan masukan yang disampaikan oleh komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pesan atau informasi adalah yang selanjutnya adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator pada komunikan. Jadi melalui proses komunikasi. Oke, selanjutnya pesan ini sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi yang dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Di antaranya ada pesan informatif. Jadi pesan informatif itu apa? Yaitu bersifat memberikan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang menuntun komunikan untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya ada pesan persuasif. Jadi pesan persuasif ini berbeda dari pesan informatif. Jadi pesan persuasif ini adalah pesan yang berisikan bujukan yang bertujuan untuk memberikan perubahan sikap komunikan. Perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang tidak dipaksakan, namun melainkan berasal dari kehendak diri sendiri. Yang terakhir, pesan koersif. Jadi
Pesan koersif ini adalah kebalikan dari pesan persuasif. Jadi pesan koersif ini bersifat memaksa dengan mengandalkan sanksi-sanksi untuk menekan komunikan. Oke, selanjutnya ada komunikan. Nah, sekarang komunikan nih. Jadi komunikan ini sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi. Dapat dibedakan dalam berbagai macam kategori, mulai dari segi sifatnya, arahnya, hingga jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Oke, yang selanjutnya unsur-unsur komunikasi adalah efek. Oke, efek ini merupakan unsur-unsur komunikasi yang memiliki definisi hasil akhir dari suatu komunikasi. Jadi efek komunikasi ini dapat beraneka macam dan dapat dilihat dalam 3 kategori. Oke, kategori yang pertama adalah personal opinion. Jadi personal opinion ini adalah sikap dan pendapat seseorang pada suatu masalah tertentu. Yang kedua ada public opinion. Jadi public opinion ini merupakan penilaian sosial menangani suatu hal yang berdasarkan proses pertukaran. Jadi pertukaran apa? Pertukaran pikiran tentunya. Yang ketiga ada majority opinion. Jadi majority opinion dapat dipahami sebagai pendapat yang disetujui oleh sebagian besar publik atau masyarakat pada umumnya. Oke, yang terakhir media. Media ini merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator. Jadi komunikator ini untuk menyampaikan sebuah pesan dalam berkomunikasi, pesan akan diterima. Oke, yang terakhir media. Media merupakan sarana atau aluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Dalam berkomunikasi, pesan yang diterima oleh panca indera manusia baru selanjutnya diproses dalam pikiran dan kemudian menghasilkan sebuah feedback. Jadi feedback ini pesan yang disampaikan dalam bentuk sebuah gambar dan suara biasanya lebih menarik ya daripada pesan yang hanya disampaikan lewat tulisan saja. Media komunikasi dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu ada media personal. Media personal ini merupakan media komunikasi yang digunakan oleh 2 orang yang berkomunikasi secara personal atau pribadi tentunya. Oke, misalnya media telepon, media perpesanan atau chatting seperti WhatsApp, Telegram, terus Line, BBM, atau media vid call seperti Skype, WhatsApp, dan semacamnya lah. Media massa ini merupakan media komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat luas. Jadi target yang ditentukan tidak spesifik, seperti komunikasi person to person. Jadi pesan yang disampaikan melalui media ini biasanya berdampak besar bagi banyak orang, sebab sifatnya yang masif. Jadi contoh media massa misalnya televisi, koran, dan atau radio. Jadi beberapa unsur tadi dapat dikaitkan dengan komunikasi intrapersonal dan intrapersonal, yang dapat diambil pelajaran bahwa teori-teori komunikasi intrapersonal dan dengan teori-teori komunikasi antara pribadi atau teori komunikasi intrapersonal terutama dalam perspektif Islam. Jadi hal ini disebabkan karena menurut beberapa ahli, komunikasi intrapersonal merupakan bentuk khusus dari komunikasi intrapersonal. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa komunikasi intrapersonal yang efektif dapat terjadi manakala komunikasi intrapersonal berjalan dengan sukses dan tentunya sesuai ajaran dan kaidah Islam dalam berkomunikasi. Oke, sekian penjelasan dan pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.